Lu trader jago, udah bisa profit konsisten tiap bulannya. Cuman sekalinya profit ya gitu-gitu aja sih. Soalnya modal yang dipakai juga kecil. Hmm, coba aja bisa punya miliaran rupiah yang bisa kalian kelola sebagai modal trading kalian. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Nah, Profirm mungkin bisa jadi solusi lo. Jadi di video kali ini gue bakal jelasin dulu dengan cara paling sederhana tentang apa itu Profirm. Jadi mari kita mulai kali ya dengan pertanyaan pertama. Kenapa Profirm bersedia untuk mendanai kita sebagai trader? Kalau kita lihat dari latar belakangnya, umumnya Profirm itu merupakan sebuah perusahaan yang memiliki jumlah uang kas berlebih dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi biasanya dia udah pakai nih buat investasi ke berbagai macam instrumen. Misalnya di sini kita ambil contoh ada saham. Dia udah investasi ke saham. Berikutnya ada deposito, dia juga udah investasi ke sana. Dan yang terakhir misalnya ada reksadana, dia juga udah investasi tuh ke situ. Nah, setelah berbagai macam peluang investasi yang ia lalui, tetap aja dia punya uang berlebih yang sangat banyak. Ya, biasanya model-model perusahaan kayak gini ya contohnya seperti bank gitulah ya. Sehingga dengan jumlah uang yang berlebih nih, menimbulkan pertanyaan, kira-kira perlu diinvest kemana lagi ya? Sehingga bisa menghasilkan return yang positif. Kan sayang banget kalau uangnya diem doang nggak dipakai. Biasanya si Profirm ini, itu bertukar informasi. Kita ambil contoh dengan bank ya. Anggap pertukaran informasinya itu seperti ini. Si bank bilang ke si Profirm kalau, lu tahu nggak sih, ada salah seorang trader mata uang or crypto yang bisa profit konsisten tiap bulannya melalui gua. Dan menarik banget nih orang. Dia tradernya jago lah, minim resiko, dan bisa profitnya terus bertumbuh gitu. Nah, dari pertukaran informasi ini, Profirm tuh menciptakan aha momennya. Gimana kalau trader yang emang terbukti jago, punya portofolio kayak gini, gue invest aja. Jadi dia kelola modal gue dalam jumlah yang gede ini, nanti kalau ada profit, kita bagi hasil. Nah, jadi kalian bisalah ngerti ya kenapa Profirm nih mau investasi ke kita sebagai trader. Jadi dia jelas mau investasi karena pertama dia udah kehabisan instrumen investasi sehingga dia perlu diversifikasi portofolionya dan dia mencari trader yang emang bisa profit konsisten dan memiliki portofolio yang terbukti berhasil juga dan minim resiko tentunya ya. Nah, sekarang kita mau perbandingin dulu nih tentang Profirm zaman dulu dan Profirm zaman sekarang. Buat kalian yang nggak tahu, Profirm tuh praktiknya udah ada dari zaman 1980-an. Nggak cuma muncul baru-baru ini aja. Kalau kita perbandingin, apa sih perbedaan di antara mereka berdua ini? Paling mencolok itu dalam pembagian hasil profit. Kita ambil contoh, misalnya Profirm yang pada zaman dulu ya. Ketika profit, biasanya 80% dari profit itu akan diberikan kepada si Profirm. Dan 20%-nya baru dibagikan kepada si trader. Ya, kalau sampai tahap ini sih kita bisa ngerti ya, ini pembagian hasil yang cukup masuk akal. Soalnya Profirm wajar dong dapat yang lebih gede, soalnya dia udah menyediakan modal, terus perlu nutup biaya-biaya seperti biaya karyawan, biaya utilitas, atau biaya untuk mengurus trader itu sendiri. Nah, trader yang bisa dibilang nggak modal apa-apa, dan hanya bermodalkan skill lah ya bisa kita bilang, mendapatkan 20% dari jumlah modal yang sangat banyak, itu sih udah masuk akal banget gitu modelnya. Tapi kalau kita bandingin dengan profit zaman sekarang, biasanya profit 90% ya itu diberikan kepada si trader. Ini rata-rata ya. Nggak semuanya 90% sih, ada yang 80% atau even 100% dikasih ke si trader ya langsung. Nah, sisanya kalau kita ambil contoh di skema ini, 10% ya baru dimiliki oleh si pro firm. Nah, kalau dari sini kalau kita pikir-pikir sih, ini skemanya udah nggak masuk akal yang zaman sekarang. Makanya orang banyak bertanya, ini pro firm nih scam ya? Jadi kayak Ponzi deh. Masa iya dia dari modal dia yang sangat banyak itu dia mau dapat 10% doang? Ya paling juga banyak biaya-biaya lain yang perlu di-maintain. Nah, mari kita jawab pertanyaan ini dengan melihat cuplikan video berikut ini terlebih dahulu. Another thing we've seen from other funding companies lately is the whole talk around actually funding and actually backing traders. So, does the fund trader actually back any of the fund traders? Yeah, so that's actually a really interesting topic. It's something that I've had a lot of fun learning about as we built this business and as it's grown. The way it works is the funded trader doesn't actually trade with client money. The funded trader collects client data, and then that data is given to a proprietary trading firm that then goes and executes on that data. Then the way that the funded trader is able to sustainably match trader payouts for funded people is that proprietary trading firm will pay the funded trader a licensing fee for the data. So that licensing fee will equal the profits made by funded trader
funded accounts. So then those profits will go to the funded traders, and then the proprietary trading firm can use the data however they want based on their risk appetite, I guess, to go and make more money with that data. So pretty much everybody wins, and funded trader just collecting data from good traders. Oke, dari video yang tadi, kalian bisa lihat itu adalah video dari dua orang founder salah satu platform terkenal pada masanya, yaitu The Funded Trader. Di situ dia jelasin tuh, kalau sebenarnya salah satu pendapatan mereka tuh nggak pure dari pembagian hasil profit aja, tapi juga ada model pendapatan lain itu dengan menjual data kalian. Nah, menarik nih. Kira-kira menjual data kalian tuh kayak gimana sih maksudnya? Untuk biar lebih jelasnya lagi, kita harus bahas dulu tentang skema A-book dan B-book trader. Nah, ini biasanya praktek yang dipakai oleh broker ya. Tapi kita coba jelasin dulu dengan skema yang udah saya gambarkan. Biasanya, broker tuh udah mengkategorikan trader itu sebagai trader profit konsisten dan trader yang cenderung rugi. Kita ambil contoh trader yang profit dulu pertama. Ketika si trader yang udah dalam kategori profit ini, dia membuat transaksi untuk buy satu lot XAU USD atau gold lah ya, lalu dilemparkan ke si broker ini. Si broker ini langsung akan melemparkan juga transaksi itu ke liquidity provider atau kita sebut sebagai LP gitu ya. Jadi nanti ketika trader ini profit lagi, si LP bakal transfer profitnya ke si broker, nanti si broker ini bakal transfer lagi profitnya ke si trader. Sehingga di sini broker bisa dapat pendapatan melalui komisi, swap, dan biaya spread gitu atau markup spread lah ya. Sehingga di sini broker juga udah untung nih. Nah, sebut sebagai e-book ya. Nah, yang kedua ini, gimana sih kalau buat trader-trader yang udah masuk dalam kategori rugi? Kalau masuk dalam kategori rugi, kalau dilempar juga ke si LP, si broker ini bisa rugi duluan nih. Soalnya buat lempar ke LP itu banyak biayanya nih. Sehingga ketika dia udah terbukti sering rugi, si broker ini langsung bersedia untuk melawan langsung si trader ya. Jadi ketika trader ini contoh, beli satu lot XAU USD juga, si broker langsung akan membuka transaksi sejenis dengan arah yang berlawanan. Jadi dia bakal langsung sell satu lot XAU USD. Sehingga ketika si trader ini rugi beneran, si platformnya akan mendapatkan keuntungan. Jadi dia udah ada keuntungan yang lainnya lagi nih. Jadi itu ya yang kita sebut sebagai bibu. Nah, setelah kalian udah ngerti skema ini, kita bakal tarik balik. Terus hubungannya ke penjelasan dari dua founder tadi itu apa? Kita bakal meng-highlight-nya di bagian e-book-nya aja. Jadi kalau bisa kita balik ya ke bagian e-book-nya aja gitu. Biasanya kalian nih udah terbukti bisa lolos dari challenge-nya si broker, si platform ini. Kalian ketika profit, kalian tuh bakal dikumpulin datanya oleh si broker ini. Atau, sorry, bukan broker, tapi platform ya. Data kalian bakal dikumpulin. Seperti kalian tuh transaksi di pair apa, lotnya berapa banyak, time frame-nya berapa, stop loss atau take profit-nya. Data kalian yang udah dikumpul ini bakal dijual ke investor-investor mereka. Jadi mereka ini umumnya kenal berbagai macam investor yang memiliki jumlah uang berlebih dan mau untuk trading forex gitu. Jadi misalnya kalau kalian tadi kita ambil contoh, beli satu lot XAU USD, bisa aja para investor ini tuh pakai dengan beli multiplier yang lebih gede. Bisa jadi beli 50 lot, 100 lot yang kalian nggak pernah tahu. Nah, setelah dia berhasil dapat data kalian, dia akan memberikan komisi ke si platformnya tadi. Sehingga itu tuh udah menjadi salah satu model pendapatan pertama kalian. Jadi kalau dari skema ini, si LP-nya ini adalah investor mereka gitu ya. Nah, pendapatan model kedua itu adalah melalui challenge fee. Nah, buat kalian yang nggak tahu, ketika kalian mau ikut platform, kalian tuh bakal melewati challenge dulu atau tantangan lah bisa kita bilang. Jadi biasanya tuh ada beberapa model tantangan yang harus membuktikan kalian bisa profit konsisten, juga bisa memanage resiko kalian. Jadi kalian tuh bakal ngeluarin uang dulu di depan buat beli challenge tersebut. Umumnya nilainya ya sekitar 10% sampai 20% dari model yang ingin kalian pakai gitu. Misalnya kalau kalian beli challenge dengan nilai $5.000 gitu, ya kalian bakal bayar sekitar $50 lah ya. Nanti baru kalian dikasih akun untuk kalian kelola gitu. Nah, akunnya ini untuk challenge itu adalah akun demo. Nah, menarik gak? Ketika kalian mau minta akun demo ke broker manapun gitu ya, broker lokal, broker luar, buat bikin akun demo tuh nggak perlu modal sama sekali. Sehingga si platform ini pertama kali dia udah nggak ada pengeluaran nih untuk bikin challenge kalian. Dan kalian udah bayar duluan ke mereka, sehingga ini menjadi model pendapatan kedua yaitu fee. Ya, tetap aja sih nggak bisa dibilang pure nggak ada biaya ya. Soalnya kan buat memperhatikan akun kalian ada biayanya, cuman ya kecil lah. Sehingga itu bisa menjadi pertanyaan, menjawab pertanyaan yang tadi ya, sebenarnya platform itu scam apa enggak ya, apa Ponzi apa enggak ya?
Sebenarnya kalau kita ngerti nih model pendapatan mereka, ya masuk akal juga sih mereka melakukan pembagian profit yang cukup kecil. Karena dia ada model-model pendapatan yang lain selain pembagian profit tadi. Yaitu ada dari pelemparan data ke investor mereka sehingga mendapatkan komisi, atau dari fee kalian nih sebagai challenge, melalui pembelian challenge. Sehingga nanti ya bisa menutupi lah dari pembagian profit yang lebih kecil. Cuma tetap aja nih, Profirm ini bisa dibilang jenis model bisnis yang belum cukup kuat lah ya. Sehingga banyak banget nih broker-broker yang atau profirm yang sering muncul habis itu jatuh, muncul jatuh. Kita ambil contoh di sini ada Funding Talent. Funding Talent merupakan profirm yang cukup terkenal pada masanya, cuman ya dia tutup juga pada akhirnya. Ada lagi My Forex Fund. Salah satu profirm yang terkenal banget emang udah scam. Jadi dia emang ngegedein banget slippage buat kalian sehingga kalian tuh cenderung lebih gampang rugi daripada profit. Dan juga ada The Funded Trader. Jadi dari video yang tadi tuh, yang tentang foundersnya The Funded Trader, dia bahkan juga udah tutup. Ya sekarang sih udah buka lagi ya. Cuman belum saya cek lagi tentang modelnya yang lebih menarik apa enggak gitu. Cuman kalau udah tutup kayak gitu, biasanya udah kurang terpercaya lah ya. Sehingga dari video ini, semoga kalian tuh bisa menjawab dulu pertanyaan kayak, kenapa nih si Profirm bersedia untuk mendanai kalian? Dan yang kedua, sebenarnya Profirm tuh bukan skema atau ponzi kalau kalian lihat dari model bisnisnya. Sehingga ini bisa menjadi filter pertama kalian untuk nanti kalian milih Profirm. Kira-kira model bisnisnya masuk apa enggak nih? Kalau nggak masuk akal ya mending jauh-jauh aja deh daripada nanti kena scam. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Karena di channel ini, kita akan membahas lebih mendalam tentang Profirm. Tentang kok bisa sekarang Profirm tuh sedang ditendang lah keluar dari MetaTrader. Jadi rata-rata Profirm udah nggak pakai MetaTrader lagi, udah dilempar ke DXTrade dan yang lain-lainnya lah. Atau permasalahan mereka dengan lembaga otoritas di Amerika. Sehingga banyak banget Profirm nih yang tutup karena bermasalah dengan lembaga-lembaga tersebut. Yang akan kita bahas pada video-video berikutnya. Oke, thank you dan see you on the next video. Bye-bye.